Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devri Lapipa Kumpang dengan NIM 20 22 21 10 50 32 dan saya dari Sistem Informasi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah keamanan sistem operasi. Jadi pada materi ini akan dijelaskan apa itu keamanan sistem operasi, kemudian apa saja ancaman sistem operasi, kemudian bagaimana cara menjamin keamanan sistem operasi tersebut. Kepada Bapak Febri Hidayat Saputra, Eskom Mkon, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa menjelaskan materi ini. Dan selamat menyaksikan kepada teman-teman semua. Dadah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu keamanan sistem informasi. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang menjembatani sekaligus mengatur sumber daya hardware dan software. Tanpa adanya sistem operasi, tentunya tidak ada program aplikasi yang dapat berjalan selain program routing. Sistem operasi pula yang mengatur penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi atau OS mengacu pada praktik dan tindakan yang dapat memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau SIA, confidentiality, integrity, availability sistem operasi. Tujuan keamanan sistem operasi atau OIS adalah untuk melindungi OIS dari berbagai ancaman, termasuk perangkat lunak berbahaya seperti worm, trojan, dan virus lainnya. Kesalahan konfigurasi dan instruksi jarak jauh. Keamanan sistem operasi biasanya melibatkan penetapan teknik kontrol yang dapat melindungi aset Anda dari modifikasi dan penghapusan atau pencurian yang tidak sah. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai pengertian dari keamanan sistem operasi, maka kali ini kita akan membahas mengenai apa saja ancaman dari keamanan sistem operasi Windows, Mac, BSD, dan lain-lainnya. Adapun ancaman keamanan sistem operasi, yang pertama itu ancaman malware, kedua ancaman serangan denial of service (DOS), ketiga ancaman intrusi jaringan, dan keempat ancaman buffer overflow. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu secara terperinci mengenai ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama itu ancaman malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang mencakup berbagai vektor serangan seperti virus, worm, trojan, dan rootkit. Malware menjadi ancaman pertama dari keamanan sistem operasi. Cara kerja malware yaitu disuntikan ke dalam sistem tanpa persetujuan pemilik atau dengan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah dengan tujuan mencuri, menghancurkan, atau merusak data atau membahayakan perangkat. Malware juga dapat mereplikasi, kemungkinannya menyebar lebih jauh dari jaringan perusahaan, dan seterusnya. Serangan malware sering tidak terdeteksi oleh pengguna target, memungkinkan ekstraksi data sensitif secara diam-diam. Yang kedua, ada ancaman serangan denial of service. Ancaman keamanan komputer yang kedua yaitu serangan DOS. Serangan denial of service adalah dimaksudkan untuk menyumbat sistem dengan permintaan palsu sehingga kelebihan beban dan akhirnya berhenti melayani permintaan yang sah. Beberapa serangan DOS selain membebani sumber daya sistem dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang mendasarinya. Contoh serangan DOS adalah penggunaan berulang permintaan sistem dalam loop ketat atau SIM flood, di mana penyerang mengirimkan permintaan jaringan dalam jumlah besar, mengharuskan server untuk mengakui setiap permintaan dan menghabiskan sumber dayanya. Kemudian ada ancaman intrusi jaringan. Intrusi jaringan ketika seseorang mendapatkan akses ke sistem untuk penggunaan yang tidak benar. Ada beberapa jenis intrusi jaringan tergantung pada jenis penyusup. Ancaman keamanan komputer ketiga yaitu network intrusion.
Intrusion. Orang dalam ceroboh, pengguna resmi yang lalai mengikuti kebijakan keamanan atau praktik terbaik menyebabkan terungkapnya aset sensitif. Orang dalam yang berbahaya, pengguna resmi yang menyalahgunakan hak istimewanya mereka untuk kepentingan yang jahat. Kemudian yang terakhir ada ancaman buffer overflow. Fungsi utama buffer adalah untuk menyimpan data sementara. Setiap buffer memiliki kapasitas data yang dapat ditampungnya. Selama serangan buffer overflow, buffer atau penyimpanan data sementara lainnya dipenuhi dengan data, saat buffer meluap, program yang mencoba menulis data mungkin akan menimpa lokasi memori lain yang berisi informasi penting. Pelaku ancaman mencari kerentanan buffer overflow yang dapat memanfaatkan untuk menyuntikkan skrip yang membantu mereka membajak sistem atau merusaknya. Kemudian di sini ada jenis ancaman sistem operasi. Di sini jenis ancaman sistem operasi ada dua. Yang pertama itu ancaman program. Apa itu ancaman program? Dalam keamanan sistem operasi, proses dan kernel sistem operasi melakukan tugas yang ditentukan seperti yang diarahkan. Ancaman program terjadi ketika program pengguna menyebabkan proses ini melakukan operasi berbahaya. Contoh umum dari ancaman program adalah saat program diinstal di komputer, program tersebut dapat menyimpan dan mentransfer kredensial pengguna ke peretas. Ada berbagai ancaman program, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu virus. Malware virus dapat menggandakan dirinya sendiri di sistem. Aplikasi virus sangat berbahaya dan dapat mengubah atau menghapus file pengguna serta merusak komputer. Oleh karena itu, virus adalah bagian kecil dari kode yang diimplementasikan pada program sistem. Saat pengguna berinteraksi dengan program, virus tertanam di file dan program lain berpotensi membuat sistem tidak dapat beroperasi. Kemudian ada trapdoor. Trapdoor atau pintu jebakan adalah ketika sebuah program yang seharusnya berfungsi seperti yang diharapkan memiliki kelemahan keamanan dalam kodenya yang memungkinkannya melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian yang kedua itu ada ancaman sistem. Adapun ancaman sistem digambarkan sebagai penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan yang menyebabkan masalah pengguna. Ancaman ini dapat digunakan untuk memicu ancaman program di seluruh jaringan yang dikenal sebagai serangan program. Selain itu, ancaman sistem membuat lingkungan di mana sumber daya OIS dan file pengguna dapat disalahgunakan. Ada berbagai ancaman sistem, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada port scanning. Ini adalah metode di mana cracker menentukan kerentanan sistem untuk serangan. Proses yang sepenuhnya otomatis yang mencakup menghubungkan ke port tertentu melalui TCP atau IP untuk melindungi identitas penyerang. Serangan pemindaian port diluncurkan melalui sistem zombie yang sebelumnya sistem independen, sekarang melayani pemiliknya saat digunakan untuk tujuan yang mengerikan. Kedua ada worm, adalah proses yang dapat mencekik kinerja sistem dengan menghabiskan semua sumber daya sistem. Proses worm membuat beberapa klon, masing-masing menggunakan sumber daya sistem dan mencegah semua proses lain untuk mendapatkan sumber daya penting. Proses worm bahkan dapat menghentikan jaringan. Kemudian di sini ada cara untuk menjamin keamanan sistem operasi. Yang pertama ada autentikasi. Proses mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program yang dijalankan dengan pengguna tersebut dikenal sebagai autentikasi. Secara umum, sistem operasi mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna dalam 3 cara. Yang pertama ada username, password. Setiap pengguna memiliki nama pengguna dan kata sandi unik yang harus dimasukkan dengan benar sebelum mengakses sistem. Yang kedua ada atribusi pengguna. Untuk masuk ke dalam sistem, pengguna harus memasukkan kartu ke dalam slot kartu atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh pembuat kunci ke dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi. Kemudian ada one time password atau OTP. Seiring dengan autentikasi standar, kata sandi atau kali memberikan lapisan keamanan ekstra. Setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem one time password, diperlukan kata sandi yang unik. Setelah kata sandi satu kali digunakan, kata sandi itu tidak dapat digunakan kembali. Kata sandi satu kali dapat diterapkan dalam beberapa cara. Yang pertama, kunci rahasia.
Pengguna diberi perangkat keras yang dapat menghasilkan ID rahasia yang ditautkan ke ID pengguna. Sistem meminta ID rahasia tersebut yang harus dibuat setiap kali Anda masuk. Yang kedua ada angka acak. Pengguna diberi kartu yang memiliki huruf dan angka tercetak di atasnya. Sistem meminta nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak. Kemudian ada kata sandi jaringan. Beberapa aplikasi komersial mengeluarkan kata sandi atau kalimat seluler email telepon yang harus dimasukkan sebelum masuk. Kemudian ada firewall. Firewall adalah perangkat yang bertugas memonitor lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Perangkat ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan untuk menyaring dan memilah akses lalu lintas, serta memblokir lalu lintas yang berpotensi membahayakan keamanan jaringan. Fungsi utama dari firewall yaitu mengontrol aliran data, memantau pengguna bandwidth, memblokir konten dan pesan yang tidak diinginkan, mencegah kebocoran informasi, menjamin keamanan menjelajahi internet. Firewall sangat penting untuk memantau semua lalu lintas masuk dan keluar. Ini memaksakan keamanan lokal, menentukan lalu lintas yang mungkin melewatinya. Firewall adalah cara yang efisien untuk melindungi sistem jaringan atau sistem lokal dari ancaman keamanan berbasis jaringan apapun. Cara kerja firewall. Firewall menentukan apakah suatu paket data diizinkan masuk atau harus diblokir dengan memilah trafik yang berasal dari sumber mencurigakan atau tidak aman. Selain itu, firewall menjaga keamanan jaringan PAD titik komputer yang disebut port, tempat pertukaran informasi dengan perangkat eksternal. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem operasi sangat penting untuk kita lakukan demi menjaga data penting yang ada dalam PC atau laptop kita. Ada banyak jenis ancaman pada sistem operasi kita, namun tak kalah banyak juga cara yang kita lakukan untuk memastikan keamanan data kita terjamin. Namun kita jangan lengah karena tidak ada sistem yang benar-benar aman. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada kesalahan selama menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum dan selamat pagi. Semoga bermanfaat. Bye.